Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, puji syukur pertama-tama di pagi hari ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kita dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai, dalam rangka untuk sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim seperti biasa setiap subuh ya, hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya ya, kita semua. Jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian di pagi hari ini ya, pertama kita masih di situasi Syawal ya, di bulan Syawal ini. Pertama saya mohon juga dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, mungkin ada khilafan, kesalahan ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Mudah-mudahan saya dibukakan pintu maaf sekali lagi yang di sebesar-besarnya, dan begitu juga Bapak Ibu ya, belum minta maaf pun insyaallah saya sudah buka seluas-luasnya atas segala kita semua. Dan yang kedua, ini mohon maaf saya hari ini ya, itu sekaligus nih mengundang ya, tidak saya beri satu undangan satu-satu. Ini sebenarnya hari ini saya itu tasyakuran lah bahasanya begitu. Jadi tasyakuran atas akad nikah putri saya yang kedua, yang alhamdulillah akad nikahnya sudah berlangsung hari Kamis yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu langsung ke kantor KUA di Pamulang ya. Di pagi hari ini ya, ibu-ibu yang berkenan ya, ini tidak saya kasih undangan satu persatu Pak. Nah, ini memang sangat terbatas ini, khususnya ini ya tempat-tempat pengajian saya aja ini beberapa yang mau gitu. Karena ini sudah 1 RW itu sudah lumayan Pak. Jadi itu yang kedua yang saya sampaikan ya, mohon doa restunya ya kepada Bapak Ibu semua, khususnya jamaah di Masjid Al-Hikmah di Renijaya ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, memang semuanya tidak secara satu-satu undangan gitu. Jadi sekarang ini kan praktis Pak, lewat WA gitu ya, grup-grup gitu ya. Jadi tinggal dipotret itu. Baik jamaah sekalian, di Masjid Ittihadul Muhajirin. Iya, di masjid itu insyaallah. Mulai jam 10 sampai jam 2 Pak. Ya. Mudah-mudahan terang nih. Semalam sudah diguyur nih Pak ya. Luar biasa. Sampai banjir itu di RT 1 2 blok AC.
ya, sepinggang itu Pak katanya. Ya, untungnya ada apa namanya pompa, itu ada 3 pompa yang alhamdulillah bisa mempercepat apa pengeringan. Baik jamaah sekalian, di pagi hari ini saya ingin mengulas terkait dengan masalah menjamak ya, menjamak sholat. Ya, kita mengenal ada qashar, ada jamak. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani fil jam'i, pasal yang kedua ini berbicara tentang masalah menjamak sholat ya. Apa itu menjamak sholat? Mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Nanti ada jamak takdim, ada jamak takhir ya. Nah, di dalam menjamak mengumpulkan ini nanti ada yang jamak qashar ya, atau jamak biasa ya. Nah, oleh karena itu, ini penting sekali saya sampaikan di pagi hari ini, karena kita ini kebanyakan kan mobilitasnya tinggi Pak ya Pak, kita pulang kampung kemarin ya, ada di kendaraan, gimana nih gitu kan, apa mesti harus saya sholat di kendaraan gitu kan, di kereta gitu atau di bus gitu kan misalnya. Nah, ini Allah memberikan satu apa solusi lah bahasanya begitu ya. Kita diajarkan dan diberikan kemudahan untuk bisa mengumpulkan 2 sholat atau 2 waktu sholat dalam 1 waktu ya. Ketika sholat itu dilakukan di misalnya duhur ya, dan asar kita jamak, maka disebut dengan jamak takdim. Dan ketika sholat itu kita akhirkan sampai pada masuk waktu sholat asar, maka kita sholatnya disebut jamak takhir ya. Maka mari sama-sama kita bahas terkait dengan hal ini ya. Wa ammal jam'u, dan adapun menjamak sholat, fa innahu yata'allaqu bihi salasu masailin. Terkait dengan persoalan jamak ini terkait dengan 3 masalah. Ada 3 masalah. Ikhdaha, salah satunya adalah jawazuhu, bolehnya kita menjamak sholat ya. Jadi mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Wasaniyatu, yang kedua, fi sifatil jam'i, bagaimana cara menjamak itu ya, ini masalah praktek, kaifiyah ya, prakteknya. Wasalisatu, dan yang ketiga, fi mubihatil jam'i, terkait dengan hal-hal yang membolehkan menjamak sholat itu atau mengumpulkan 2 sholat itu di 1 waktu. Amma jawazuhu, adapun bolehnya menjamak, fa innahum, sesungguhnya para ulama ajma'u ala annal jam'a, sepakat para ulama sesungguhnya ya menjamak bainad duhri wal asri, antara sholat duhur dan sholat asar, fi waqtid duhri bi arafah sunnatun. Nah, jadi hukumnya sunnah. Nah, ini kebetulan kaitannya dengan para jamaah haji ini ya, karena di Arafah ini duhur, setelah sampai ini ya, itu sudah luar biasa, kita dalam keadaan sibuk sekali itu. Apalagi nanti mulai begitu apa namanya sudah masuk matahari terbenam, kita sudah mobilitasnya tinggi ke Musdalifah, itu menginap itu. Wa bainal maghribi wal isya'i bil Musdalifah ya, antara sholat maghrib dan isya di Musdalifah aidon ya. Jadi bolehnya menjamak sholat duhur dan asar di waktu duhur
di Arafah. Jadi di Arafah itu sekaligus sholat duhur dan asarnya di waktu duhur itu, termasuk juga antara maghrib dan isya bil Musdalifah. Ya, begitu waktu maghrib dan isya juga boleh kita jamak di Musdalifah. Fi waktil isya'i sunnatun aidon, yaitu di waktu isya hukumnya sunnah juga. Jadi dua-duanya sunnah. Ya. Itu sepakat. Wakhtalafu fil jam'i fi ghairi hadainil makanaini. Yang diperselisihkan atau ya diperselisihkan atau ikhtilaf adalah terkait dengan menjamak sholat di luar dua tempat ini. Nah, itu ikhtilaf. Artinya di luar Arafah dan di luar Musdalifah, itu ikhtilaf. Artinya ada perbedaan pendapat. Fa'ajazuhul jumhuru, ya, maka membolehkan jumhur ulama ala ikhtilafi bainahum fil mawadi' allati yajuzu fiha, ya, manillati la yajuz. Jadi jumhur ulama membolehkan, ya, dengan perbedaan antara mereka di tempat-tempat yang membolehkan di dalamnya dan termasuk tempat yang tidak diperbolehkan, termasuk wa mana'ahu Abu Hanifah wa ashabuhu biitlaqin. Abu Hanifah melarang, ya, menjamak di luar dua tempat tersebut, yaitu selain Arafah dan selain Musdalifah, sholat tidak boleh dijamak. Nah, tapi kan ikhtilaf. Andai kan yang menjamak juga nggak ada masalah karena ikhtilaf tadi. Ya, jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi yang tidak dibolehkan itu, yang jadi persoalan itu adalah di dua tempat itu. Tempatnya berbeda, misalkan di Indonesia kita atau di tempat-tempat yang lain. Nah, itu ikhtilaf, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, ini artinya kita mau pakai yang mana? Mau dijamak, mau tidak, nah, itu nggak ada masalah karena itu dibolehkan. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat ini? Ya, ini yang penting, Pak. Kenapa terjadi ikhtilaf di antara mereka, ada yang boleh atau tidak terkait dengan menjamak sholat di luar dua tempat ini? Nah, ini yang penting. Wasababu ikhtilafihim, sebab perbedaan mereka terkait dengan menjamak sholat di luar dua tempat itu, awalan ikhtilafuhum fi ta'wilil asar. Perbedaan mereka terkait dengan takwil hadis atau pemahaman hadis allati ruwiyat fil jam'i, terkait dengan riwayat sholat jamak ini, wal istidlali minha, dan menjadikan dia dalil atau menjadikan dia dasar atas menjamak sholat di luar dua tempat ini, ala jawazil jam'i li'annaha kulluha af'alun, karena kebolehan terkait dengan hadis riwayat menjamak ini keseluruhan, kulluha itu af'alun, keseluruhan itu hanya berupa hadis perbuatan. Jadi ini kembali saya mengingatkan, definisi hadis atau definisi sunnah itu adalah qauliyah, perkataan Nabi, ya, sabda-sabda Nabi. Ada fi'liyah, perbuatan, ya, perbuatan Nabi. Nabi tidak bersabda tapi Nabi melakukan. Dan yang ketiga takririyah. Takririyah itu bukan Nabi yang melakukan, tapi para sahabat kemudian diberitahukan kepada Nabi, atau Nabi tahu sahabat melakukan itu, Nabi menyetujui, ya, artinya Nabi tidak
berkomentar apa-apa, itu setuju. Karena kalau ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi tidak berkenan, langsung ditegur. Nah, ini kok didiamkan. Ya, diamnya Nabi itu namanya takririyah. Ya, penetapan ya. Artinya apa yang tidak dilakukan Nabi tapi sahabat itu melakukan, itu namanya hadis juga gitu kan. Jadi kita nggak perlu Nabi melakukan nggak, gitu ya. Jadi definisi hadis, saya ulang, berupa qauliyah yang diucapkan Nabi, af'aliyah yang lakukan oleh Nabi, dan takririyah yang dilakukan oleh sahabat. Karena setelah sepeninggal Nabi itu sahabat ya juga melakukan hal-hal ya yang boleh jadi itu waktu Nabi hidup tidak dilakukan gitu kan. Itu yang terjadi. Walaisat aqwalan wal af'al yatatarruku ilaiha lihtimali kasiran. Karena tidak adanya hadis berupa ucapan Nabi, aqwalan itu, dan perbuatan itu mengandung ya banyak min tatarrukihi ilal lafz ya, lebih banyak kandungan pemahamannya dibandingkan dengan hadis berupa lafaz ya. Jadi itu perbedaannya yang pertama ya, karena tidak ditemukan ucapan Nabi terkait dengan masalah menjamak sholat ini. Itu yang pertama. Wasanian, yang kedua, ikhtilafuhum aidon fi tashihi ba'diha. Perbedaan para ulama terkait dengan dua tempat, selain dua tempat itu yang tidak boleh, ada yang membolehkan itu, terkait dengan kesahihan hadis itu sendiri ya, sebagian ya, antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wasalisan, yang ketiga, ikhtilafum aidon fi ijazatil qiyasi, bolehnya memakai dalil qiyas fi dzalika, terkait dengan persoalan tersebut, fahiya salah satu asbabi kama taro. Jadi perbedaan menjamak sholat selain di dua tempat itu dipicu oleh tiga hal ini ya. Tidak ditemukan hadis berupa qauliyah, hanya perilaku Nabi saja, dan perilaku Nabi itu dilihat oleh para sahabat ya, dan kemudian itu diceritakan oleh para sahabat terkait dengan apa yang dilakukan Nabi itu, dan cerita itu banyak sekali ya. Ada yang kesahihannya dipersoalkan juga di situ ya. Jadi ikhtilafuhum aidon fi tashihi fiha, kesahihan. Jadi kan pengumpulan hadis ini kan melalui satu proses yang panjang, Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan menemukan cerita-cerita atau ucapan dari berbagai kalangan para sahabat ya. Nah, itu macam-macam itu ya. Nah, di dalam mengambil satu hadis saja yang ditemukan dari para sahabat, dari orang-orang yang mendengar itu dilihat orangnya juga ya. Jadi sampai segitunya, Pak, ini orang suka bohong nggak, bagaimana perilakunya, akhlaknya, sampai ini kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan baru ditulis itu hadis, Pak, sampai seperti itu. Jadi alurnya juga, jalurnya dia dari mana sampai nyambung ke Rasulullah ya. Saya ngomong, kemudian ada yang denger, ini ngomong dari ini, atau dari dia, ternyata dia tidak langsung dengar Rasulullah, tapi dia dari ini nyambung. Nah, itu bisa dipertanggungnya, sebutnya sanad ya. Ada sanad, ada matan hadis, ada sanad hadis. Sanad hadis itu terkait dengan orang yang menceritakan itu, dan matannya, lafadznya ya, kalimatnya itu. Nah, itu sangat hati-hati sekali hadis itu. Baik, kita bahas terkait dengan tiga hal itu.
Amal asaru adapun hadis allati ikhtalafu fi ta'wiliha yang dipersoalkan di dalam takwilnya atau pemahamannya, faminha hadisu Anas as-sabit ya bittifaq akhrajahul Bukhari wa Muslim qala. Hadis dari Anas yang lalu yang disepakati dikeluarkan oleh Bukhari Muslim qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzartahala, jika beliau ya ingin melakukan satu perjalanan ya, irtahala qabla an tazighas syamsu, sebelum matahari bergeser ya akhirat duhri ila waqtil asri. Jadi di sini Nabi kalau mau melakukan satu perjalanan ya, ketika itu dimulai sebelum duhur, bahasanya begitu ya, tazighas syamsi ya, sebelum duhur, maka Nabi akhirud duhri ila waqtil asri, maka Rasulullah tidak langsung di awal waktu itu, tetapi ditunda sampai menjelang akhir waktu ya, jadi perjalanan itu terus berlanjut sampai mendekati akhir waktu sholat duhur itu. Nah, gitu. Thumma nazala fajama'a bainahuma, kemudian beliau turun ya, artinya berhenti ya untuk melaksanakan sholat. Fajama'a bainahuma, beliau mengumpulkan kedua sholat tersebut, artinya sholat duhur dan sholat asar menjadi ini di sini perdebatannya di situ Pak. Jadi seakan-akan begitu dekatnya antara waktu asar dengan akhir sholat duhur itu, seakan-akan Nabi itu ya sholat dua kali. Ini yang jadi masalah itu. Jadi apakah Nabi ini sholat masih di waktu duhurnya di akhir tadi, atau waktu duhur itu sebenarnya sudah habis. Jadi nah di situ sebenarnya itu agak rancunya di situ. Jadi ikhtilaf itu. Fa in zaghatis syamsu qabla ayyar takhila ya, kalau Nabi mau berangkat itu ternyata sholat duhur ya itu sudah masuk, atau waktu duhur itu sudah qabla ayyar takhila, maka sholat duhri thumma rokibah. Kalau duhur sudah masuk, beliau melaksanakan sholat duhur kemudian berangkat atau naik kendaraan. Nah, itu salah satu hadis yang pertama yang dipersoalkan. Berikutnya, wa minha hadisu Ibnu Umar akhrajahu Syaikhan aidan. Yang kedua, hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, as-Syaikhan. Kalau diartikan secara lafdiyah itu Syaikhan itu, syekh itu kan orang tua, dua orang tua. Syaikhan, dua syekh gitu ya. Nah, di sini as-Syaikhan dikenal itu istilah Syaikhan ini Bukhari Muslim ya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah idza ajjala bihi sayr fi safar. Jika Rasulullah bersegera, ajil itu kan kita sering ajil ya, takjil itu menyegerakan. Jika Nabi bahasanya buru-buru ingin melakukan satu perjalanan gitu kan, ajilu bihi sayr ya fis safar yuakhirul maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isya. Jadi Nabi ketika mau mengatur perjalanan dan dia bergegas segera begitu, beliau mengakhirkan sholat maghribnya hatta yajma'a bainaha wa bainal isya ya, sampai kemudian atau sehingga Nabi mengumpulkan
antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya, itu hadis yang kedua. Wal haditsu tsalisu, hadis yang ketiga, haditsu Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas, kharrajahu Malik wa Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Malik ya dan Muslim. Qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya telah melaksanakan salat Rasulullah sallam al-dhuhr wal asr jami'an. Nabi telah melaksanakan atau melakukan salat duhur dan asar secara bersamaan, jami'an, ya, secara bersamaan. Wal maghribu wal isya'u jami'an, dan sholat maghrib dan isya secara bersamaan. Fi ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Artinya khauf ini sering dimaknai dalam situasi genting. Ya, satu genting, ada peperangan, ada bahaya yang mengancam gitu kan. Itu tidak ada masalah itu, dan Nabi juga tidak kemana-mana, wala safarin, tidak dalam sedang berpergian. Nabi ya pernah dua sholat dikumpulkan, ya, antara duhur dan asar, maghrib dan isya, tanpa ada alasan apapun, bahasanya begitu ya, tanpa ada alasan apapun. Nah, tiga hadis ini yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat. Nah, ini pernah saya ditanya, kalau kita ini waktu di Indonesia ini ya paling juga terpaut 5-10 menit ya Bu ya. Waktunya apa namanya, ya flat, bahasa kita flat lah. Duhur ya antara, ya paling kalau misalnya mundur itu 11 mendekati 12 gitu ya, kurang ya, sampai kurang seperempat, kurang ini masih paling menitan. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain itu kan perbedaan waktu itu kan sangat mencolok Pak, ya kan, sangat mencolok Pak, ya. Di waktu musim, kan ada 4 musim tuh di negara-negara yang memiliki 4 musim itu, waktunya itu kadang ya, kalau musim panas itu siangnya lebih panjang daripada malamnya, ya, siangnya lebih panjang, ya. Ya misalnya pernah saya alami misalnya di Eropa, di Belanda itu puasa itu panjang banget, sampai bisa 17 jam itu Pak. Tapi malamnya cepet banget, ya, cepet banget. Ya misalnya dari maghrib ya itu sudah jam 9 maghribnya itu 9 malam Pak, baru maghrib. Ya nanti isyaknya itu bisa sampai jam 12:30 Pak. Kalau kita ini kan terpaut paling 1 jam ya Bu ya. Mungkin kita jam 6, mungkin jam 7:15 atau 7:30 paling ini itu sudah isya. Di sana bisa sampai 2-3 jam baru masuk waktu isya misalnya itu. Nah, ada yang tanya waktu itu ya, karena subuhnya nanti ternyata jam 4. Nah, itu. Nah, kalau kita ini kan masih panjang gitu, dari isya ke subuh itu. Ya masih panjang lah gitu. Nah, ada yang tanya, gimana Ustadz kalau misalkan kemudian maghrib isya itu dijamak, ya, terus langsung mereka itu besoknya kerja capek gitu. Ini menunjukkan apa ya, begitu mudahnya Islam itu memberikan solusi terkait dengan hal-hal yang memang itu dirasa sulit, karena memang agama ini sudah jelas dasarnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan, ya. Jadi agama ini tidak sulit sebenarnya ketika
ada hal-hal yang mengendaki itu mesti dipermudah. Nah, makanya pentingnya fikih itu, ya, pemahaman tentang agama itu menjadi penting, Pak. Menjadi penting gitu ya. Nah, terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, seperti ini kan kita jadi tahu. Oh, ternyata kalau barangkali kita ini kan kondisi ini kan tidak sehat terus, Pak, kita ini. Ya kadang-kadang mungkin pulang kerja, pulang ini pengennya pulang brek langsung tidur gitu kan. Pulas sampai nanti bangun-bangun subuh gitu kan. Nah, bagaimana untuk mengatasi ini? Ya mereka langsung misalkan sholat maghrib langsung dijamak. Ya dasarnya juga ada. Nabi pernah tidak ngapa-ngapain, ya. Tapi mungkin boleh jadi, ya Nabi dalam kondisi ya tadi. Tapi di sini jelas secara apa namanya hadis dari Ibnu Abbas di sini, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim, menceritakan tentang Rasulullah melaksanakan sholat duhur dan asar secara di satu waktu begitu dijamak, dan maghrib dan isya juga di satu waktu tanpa alasan apapun. Ya, di sini bahasanya min fi ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada kekhawatiran apa-apa atau kondisi apapun dan tidak dalam perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ini ada jalan keluar, ya, bagi orang-orang yang dalam situasi dan kondisi tadi. Sehingga dari beberapa hadis yang saya sampaikan ini, ya, ada 3 hadis, ya. Fadahabal qailun, berpendapat orang-orang yang memahami hadis ini, bijawazil jam'i fi ta'wili hadil ahadis, ya, bolehnya menjamak solat, ya, 2 solat tadi berdasarkan pemahaman beberapa hadis ini, hadil ahadis, ila annahu akhirat duhri ila waqtil asril muhtasubiha, yaitu mengakhirkan sholat duhur, ya, sampai kepada sholat asar secara khusus, yaitu wajama'a bainahuma, ya, dan mengumpulkan antara keduanya. Jadi memahami dengan pemahaman duhurnya di akhir waktu dan asarnya di awal waktu, ya, seakan-akan dia menjadi 2 sholat, ya, dalam satu waktu. Wadahabal kufiyun, berpendapat penduduk, ya, Kufah yang mayoritas bermadhab Hanafi di sini, ila annau innama auqa sholatud duhri fi akhiri waktiha, ya, jika sholat duhur jatuh di akhir waktu, wa sholatul asri fi awwali waktiha ala ma jaa fi hadis imamah Jibril, ya, ya, sebagaimana hadis yang datang dari hadis imamah Jibril, qalu wa ala hadza yasihu hamlu hadis Ibnu Abbas, ya, di sini mereka mengatakan bolehnya secara sah kandungan hadis daripada Ibnu Abbas, li annahu qading aqdal ijma' annahu la yajuzu hada fil hadar li ghairi udrin, ya, sesungguhnya secara ijma' itu la yajuzu hada, tidak diperbolehkan menjamak salat itu fil khadori li ghairi udrin, ya, ijma' itu, ya, dengan kandungan itu. Bagaimana dengan Ibnu Abbas yang mengatakan seperti itu? Ani antusalliyas sholatani ma'an fi waqti ikhdahuma, yakni sholat 2 sholat itu secara bersamaan fi waqtin ikhdahuma, di salah satu waktu di antara keduanya, bisa di waktu duhur, bisa di waktu isya, di waktu duhur atau di waktu asar, di waktu maghrib atau di waktu isya. Wahtaju li ta'wilihim aydan, dan berhujjah atau berdalil
berdasarkan pemahaman mereka juga bihadis Ibnu Mas'ud qala, ya, walladzi la ilaha ghairu. Dia mengatakan Mas'ud, demi jiwaku la ilaha ghairu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ma shalla Rasulullah SAW salatun qad illa fi waqtiha. Jadi ini kesaksian dari Ibnu Mas'ud sampai bersumpah di sini, ya. Bersumpah kepada Allah bahwa dia mengatakan Nabi itu sekali-kali salatun qad, Nabi itu sekali-sekali tidak pernah melakukan salat, ya, illa fi waqtiha, kecuali kalau waktu sudah masuk. Illa salataini, kecuali 2 salat, jama'a bainadz dzuhri wal asri bi Arafah wa bainal maghrib wal isya yujma'u, ya. Qalu wa aidun fahadil asar muhtamilatun antakuna ala ma ta'wilanahu nahnu. Jadi di sini dengan dia bersumpah kepada Allah bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selainnya, Rasulullah itu tidak pernah sekalipun melakukan sholat di luar waktu, gitu ya biasanya. Illa waktu yang, kecuali sholata ini jama'a bainadz dzuhri wal asri bi Arafah, ya, kecuali 2 sholat antara duhur dan asar yang dilakukan secara bersamaan, ya, di Arafah. Wa bainal maghrib wal isya yajma'u, begitu juga dengan maghrib dan isya dijamak, ya, tadi bil mustalih. Qalu wa aidan wa hadil asar, maka mereka mengatakan juga bahwa hadis ini muhtamilatun, mengandung antakuna ala ma ta'wilnahu nahnu, ya, keberadaan adanya pemahaman kami, au ta'wiltumuhu antum, atau pemahaman kalian, ya, terkait dengan hal tersebut. Wa qad shahha, ya, dan sungguh sahih atau boleh tauqitus shalah wa tibyaniha fil awqat, ya, waktu sholat dan penjelasan, ya, terang benderang terkait dengan masalah waktu-waktu sholat. Maka fala yajuzu antantaqila an asli sabitin bi amrin muhtamilin, dan tidak diperbolehkan, ya, untuk menukar, ya, secara prinsip berdasarkan perintah tersebut. Jadi intinya dia ingin mengatakan bahwa berdasarkan hadis tadi itu sholat itu, ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib. Jadi secara prinsip tidak boleh sholat itu di waktu-waktu di luar. Maka falaya juzu antantakila. Nah, antantakila ini memindahkan, ya, prinsip tersebut. Nah itu, nah, ini kan perdebatan, ya, yang tadi kan ada boleh dan tidak boleh di luar Arafah dan Musdalifah, gitu. Jadi mereka di dalam berpendapat tidak boleh, ya, hadis ini, ya, gitu. Dan terkait dengan penjelasan tadi ada hadis yang dia takutkan. Amal asar alladhi ikhtalafu fi tasqihihi. Adapun hadis yang diperselisihan kesahihannya, ya, diperselisihkan kesahihan hadis ini, fama rawahu Malik min hadis Mu'ad bin Jabal, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik dari hadis Mu'ad bin Jabal, annahum kharaju, ya, sesungguhnya mereka kharaju keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amun Tabuk, ya, di tahun atau di peperangan Tabuk itu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainadz dzuhri wal asr, mengumpulkan antara salat duhur dan asar, wal maghribu wal isya'u, dan maghrib dan isya. Qala fa akhirus shalah yauman, ya, thumma kharaja fa shallat dzuhr wal asr jami'an. Rasulullah mengakhirkan salat satu hari, Rasulullah mengakhirkan sholat, kemudian Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah sholat duhur dan asar secara bersamaan. Summa dakhala,
kemudian Rasulullah masuk, summa kharaja fasallal maghrib wal isya jami'an. Begitu juga Rasulullah keluar atau berjalan melakukan satu perjalanan atau dalam kondisi ini kan dakhola ini masuk, ini di perang Tabuk ini ya, masuk ke tenda ya, bisa dimaknai seperti itu. Kemudian Rasulullah sholat maghrib dan isya secara bersamaan. Wahada al hadisu lau sokha, andaikan hadis ini sahih, lakana adharu min tilkal ahadisi fi ijazatil jam'i. Seandainya hadis ini dianggap sahih, tentu keberadaannya lebih terang ya, lebih jelas daripada min tilkal ahadisi fi ijazihi ya, fi ijazatil jam'i ya, dari hadis-hadis yang membolehkan menjamak sholat. Li'annahu atau li'anna dhahirahu annahu qadimal isya ila waqtil maghrib, mengakhirkan sholat isya sampai kepada mendahulukan ya, mendahulukan isya di waktu maghrib, artinya secara bersamaan. Jadi maghrib, sholat maghrib, isya di waktu maghrib. Wa in kana lahum ayyaqulu innahu akhirul maghrib, dan jika di antara mereka berpendapat ya, innahu akhirul maghrib, sesungguhnya dia atau Rasulullah itu mengakhirkan sholat maghrib ila akhiri waktiha, sampai pada akhir waktu sholat maghrib itu, wasolal isya, kemudian menyambung melanjutkan sholat isya fi awali waktiha, di awal waktu, li'annahu laisa fil hadisi amara maktu'un bihi ala dhalik, karena sesungguhnya tidak ada keterangan dalam hadis ini perintah memutus ya antara hal tersebut. Bal lafdzur rawi muhtamilun, artinya lafadz para periwayat ini itu tidak ada pisah gitu. Artinya begitu Nabi sholat maghrib langsung ke isya, itu Nabi tidak kemudian tidur-tidur atau entar-entar gitu, enggak, tapi langsung ya, wasola itu kan langsung dilanjutkan dengan sholat berikutnya kan gitu. Nah itu terkait dengan kesahihan hadis tadi. Nah di sini menunjukkan bahwa terkait dengan menjamak sholat ini, ada yang mengatakan bahwa ini ada alasan gitu. Tadi ada dalam situasi kan Amut Tabuk, perang Tabuk kan itu, di tahun peperangan di Tabuk itu. Wa amma ikhtilafuhum fi ijazatil qiyas fi dzalika, adapun perbedaan mereka para ulama terkait bolehnya memakai dalil qiyas fi dzalika, terkait dengan hal tersebut, fawa ayyul khiqasa iris sholawat fis safar bi sholatin arafah, yaitu menyamakan ya, keseluruhan sholat-sholat safar itu sebagaimana sholat di Arafah ya. Memang yang disebut Arafah kan ini satu tempat ya, Indonesia juga tempat ya, atau mungkin Jakarta juga tempat ya. Nah ini dikiaskan bolehnya menjamak dengan disamakannya tempat-tempat dengan tempat Arafah ya. Nabi kan menyebut satu tempat bukan berarti melarang di tempat yang lain gitu kan, artinya dikiaskan ya. Ya mungkin boleh jadi terkait dengan jamak sholat ini terkait dengan persoalan orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji kan gitu ya. Jadi kebetulan ketika itu Nabi melakukan itu, Nabi tidak melarang, di sini tidak ada larangan ya, sehingga dikiaskan, disamakan Arafah itu dengan tempat yang lain ya, itu barangkali ya. Ya. Apakah hadis tentang sholat itu tentang yang menjamak itu ya sahih atau enggak? Ya. Kenyataannya Nabi itu ketika perang aja sholat Iya. tidak, istilahnya tidak menjamak atau apa, ya ada sholat khusus perang, terus Iya. sholat khusus perang itu ada. Iya ada. Itu kenapa tiba-tiba ada ketika genting aja dia tetap sholat? Iya. Kenapa yang enggak genting? Ya, ya. Nah itu tadi, jadi artinya memang ikhtilaf
Ya, ikhtilafkan perbedaan. Ada yang mengatakan itu boleh dalam situasi tertentu tadi, tapi nah makanya kesahihan itu jadi persoalan tadi kan. Jadi ada 3 hal yang dipersoalkan itu. Jadi kalau menganggap bahwa kita yakini mengikuti pendapat orang yang mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih, ya boleh kita tidak melakukan itu. Tapi ketika kita tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa ini yang paling benar. Kenyataannya para ulama juga memiliki hujjah, dalil yang sama juga memperkuat ya terkait dengan hal tersebut. Sehingga tadi dengan bolehnya kias aja sendiri kan, dalil kias menyamakan tempat satu dengan tempat yang lain, itu kan persoalan juga kan, dalil kias itu. Sama dengan hukum menyamakan antara khomer dengan narkoba, itu kan ada juga yang khomer beda dengan narkoba gitu, tapi unsur memabukkannya sama, merusaknya sama di situ kan, nggak sama tapi dikiaskan dengan keadaan itu. Nah ini hukum kias sebenarnya, dan itu juga persoalan gitu. Sama dengan persoalan ketika apakah tadi termasuk dalil takrir itu, Nabi nggak pernah melakukan gitu kan, misalnya Nabi pernah melakukan nggak? Loh, sahabat melakukan kok, gitu kan? Nah itu kan juga persoalan kan, persoalan gitu. Nah nanti sampai pada akhirnya sholat taraweh ini mau ikut Nabi atau ikut sahabat kan, gitu kan persoalan. Jadi berkembang, tapi nggak apa-apa. Itulah khasanah keilmuan. Ya. Jadi kita harus lebih luas gitu. Ani ayyujaza jam'u kiasan ala tilk, yakni boleh nggak menjamak dengan mengkiaskan 2 tempat tadi. Kita di Indonesia perjalanan juga kemudian menjamak seperti jamak ketika ada di Arafah dan Muzdalifah gitu kan. Fayuqalu mislan sholatu wajibat fi safarin, sholat wajib dalam keadaan berpergian, fajaza an tajma'a asluhu jam'un nas bi Arafah wal Muzdalifah. Artinya sholat jamak itu dibolehkan awalnya, asluhu itu jam'un nas bi Arafah ya wal Muzdalifah, ya gitu kan. Awalnya wahwa madhabu Salim ibnu Abdullah ani jawazu hadzal qiyas, madhab Salim bin Abdullah membolehkan kias ini, lakin al qiyas fil ibad yudhaif, mengkiaskan dalam hal ibadah itu ada yang berpendapat bahwa itu lemah. Fahadi ya asbabul khilaf al waqi fi jawazil jam'i, tuntas. Artinya inilah persoalan-persoalan yang terkait dengan menjamak sholat ini ya, itu diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah sepakat boleh sepanjang ada yang di luar itu yang dipersoalkan. Kalau di Arafah Muzdalifah sepakat boleh itu ya, tapi di luar itu kemudian tidak disepakati. Wallahu a'lam bishawab. Ya terkait dengan kajian ini paling tidak kita sudah punya wawasan ya, kalau kita memang kan kita yang tahu diri kita Pak ya, ada hadis yang tadi. Nah persoalan kemudian ikhtilaf tentang itu sahih atau tidak kan juga ikhtilaf ya. Tidak ada yang berani bahwa itu hadisnya tidak sahih, tetapi hanya perdebatan, satu sisi mengatakan tidak sahih, satu sisi sahih ya kan gitu. Nah tapi kita ya sebagai pemahaman mengikuti para ulama yang ahli ya di bidangnya, ya kita boleh memilih ya, mau melakukan itu boleh, tidak pun juga boleh, pilihan namanya. Saya kira itu Pak ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Barangkali waktu juga yang membatasi kita ya, barangkali mungkin ada pertanyaan. Untuk pelaksanaan takdim atau takhir Ya. itu sholat mana yang didahulukan? Ya. Kalau takdim di maghrib dan isya itu sudah jelas isya. Iya. Maghrib ya. Baru isya. Ya. Qomat baru isya. Ya. Nah kalau takhir maghrib dulu atau isya dulu? Maghrib dulu juga. Maghrib dulu. Ya. Oh, iya. Nah itu dalam situasi kita memang normal ya, normal apa. Nah kadang-kadang kita ini kan masuk dalam posisi safar, kita ikut imam ya kan, ikut imamnya kita di waktu isya. Nah itu berbeda Pak. Jadi ketika kita bermakmum sholat isya, padahal kita tadi belum sholat jamak maghribnya belum, nah itu boleh dibalik tadi. Jadi kita bermakmum dengan isya, nanti maghribnya
Ya, belakangan. Nah, berbeda dengan yang asar, Pak. Nah, karena ikhtilaf sholat ba'da asar itu, ya itu dilarang gitu. Nah, ini juga ada pendapat yang lain bahwa seyogyanya, ya memang kalau kita jamak untuk duhur dan asar, ketika ada imam, nah itu ya tadi pilihannya. Tapi ada yang mengatakan boleh kita bermakmum, nanti pada asar kita sholat melanjutkan dengan sholat duhurnya yang belum tadi. Nah, dali berimam gitu. Nah, kalau berimam kita harus tidak boleh kemudian mentang-mentang kita musafir yang boleh qashar tadi, ikut imam asar atau imam duhur, kita kemudian 2 rakaat salam sendirian, itu nggak boleh. Ya, kita tetap ikut sempurna sebagaimana imam. Berbeda ketika imam kita yang imam, posisi kita sebagai musafir, kita kan qashar tadi, jamak qashar gitu kan. Tapi ada para makmum yang dia tidak mengqashar ya. Nah, itu tidak boleh ikut salam imam. Dia tetap harus melanjutkan kekurangannya. Nah, ini secara praktek pernah satu ketika Umar ke Makkah ditunjuk sebagai imam, beliau dengan mengqashar sholat tadi, ya kemudian jamaah disuruh melanjutkan. Silahkan saya sebagai musafir, ya kemudian silahkan Anda untuk melanjutkan itu. Nah, ini dibahas juga di sini terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi gitu Pak Haji. Masalah niat ya. Iya, masalah niat itu. Kan harus niat dulu, nggak boleh sembarang niat. Iya. Ya, udah entar aja gitu. Entar aja di jamak dengan itu. Iya. Itu kan termasuk niat juga. Iya. Tapi ada niat yang terucap, yang terencana. Asal di jamak takhir. Iya. Itu udah termasuk kepada niat. Iya. Ya nih. Jadi saya nanti sholat di asar itu kan udah niat juga kan. Jadi sudah ada keinginan bahwa sholat saya ini nanti saya lakukan di sholat asar, itu udah niat juga gitu kan. Nggak mesti harus tadi. Kalau misalnya tadi belum sholat asar, belum sholat zuhur, sholat zuhur dulu deh. Iya. Itu niat sembarangan itu gimana tuh? Apanya? Niat sembarangan kan? Iya. Tadi lupa belum sholat zuhur. Oh iya tadi belum sholat, tadi di perjalanan. Belum sholat zuhur, sholat zuhur dulu baru ini. Nah, niatnya itu spontan pada waktu asar masuk. Iya. Gimana tuh? Ya artinya memang ketika ya itu kan situasional ya. Boleh-boleh saja Pak. Boleh-boleh saja. Jadi artinya bahwa ada kadang-kadang niat itu kan mendadak muncul ya. Muncul seketika itu sebelumnya. Tapi memang disarankan memang kalau mau menjamak atau ini ada cost, ada keinginan yang jelas bahwa saya mengakhirkan sholat nanti dengan menjamak tadi takhir gitu ya, atau dengan langsung jamak takdim gitu misalnya, itu boleh juga. Saya kira itu Pak ya. Makasih ya. Baik jamaah sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Minimal kita sudah memiliki pengetahuan ya terkait dengan menjamak sholat ini, bahwa Allah itu sangat memberikan kemudahan ya kepada umatnya, kepada hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dengan tuntunan juga, tetap dengan aturan ya. Tidak boleh kemudian mau-maunya kita gitu kan. Nah, ini pentingnya kemudian maka kenapa Rasulullah itu mewajibkan kita menuntut ilmu ya, atau mempelajari ilmu-ilmu agama kita ini, supaya ibadah kita ini ya ikut aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik jemaah sekalian, saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.